Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. How are you today? How are you doing today? I really hope that you are all doing fine and really good and in Allah's protection. So, tune up for today's lesson, especially English subject. Today is time for you to learn compulsory English subject. And we continue to the new chapter, to the new topic about analytical exposition. So, get yourself ready. So today we will continue our topic about exposition, analytical exposition text. So before we talk and discuss about the analytical exposition text itself, I bet you have to know the basic of exposition text itself. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan analytical exposition text, Miss yakin kalian harus tahu tentang dasar dari pengertian exposition text itu sendiri sebelum masuk ke yang analytical exposition text. Nah, analytical exposition text ini sendiri yang kita akan fokus pelajari nantinya, ini adalah bagian atau jenis dari exposition text itu sendiri, salah satu jenis dari exposition text itu sendiri. Nah, sebelum kita fokus ke analytical exposition text itu sendiri, kan kita topiknya nih seharusnya analytical exposition text. Nah, jadi untuk memahaminya sendiri kalian harus tahu dulu dasarnya itu gitu kan. Nah, dasarnya itu apa? Exposition text itu. So, what is exposition text? Jadi apa sih exposition text itu sebenarnya? Nah, exposition text itu adalah a series of sentences that aim to explain an idea from a point of view to the reader. Nah, jadi exposition text itu adalah rangkaian kalimat ya. Exposition text itu adalah rangkaian kalimat. Rangkaian kalimat itu dengan kata lain itu adalah teks ya, rangkaian kalimat atau teks yang bertujuan untuk menjelaskan satu ide dari sudut pandang kepada pembaca. Ini dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang si penulis ya. Sorry, I will check this. Oke, ini yang benar. Explain an idea from the author's point of view to the reader ya. Jadi untuk menjelaskan menjelaskan satu ide dari sudut pandang si penulis, kepada pembaca. Nah, jadi exposition text ini kita lihat sendiri nih, kamu lihat sendiri kalau kamu membuka kamus dan kamu artikan exposition text itu, exposition itu kata dasarnya itu apa? Expose itu merupakan verb ya, kata kerja ya. Expose itu artinya seperti menguraikan, memaparkan gitu ya. Nah, jadi kalau expose itu kan dia dalam bentuk verb ya kan. Kalau dia exposition, dia sudah masuk ke dalam bentuk noun-nya, berarti merupakan pemaparan, penguraian ya kan, berarti artinya teks pemaparan, teks penguraian ya. Jadi apa yang diuraikan, apa yang dipaparkan di teks ini adalah ide ya, ide dari si penulis ya, ide dari si penulis dari sudut pandang si penulis itu, dan si penulis ini ingin menyampaikannya kepada para pembaca. Nah, itu tadi pengertian exposition text itu sendiri. Nah, jadi exposition text ini ternyata ada jenisnya, ada dua jenis berdasarkan
tujuannya, based on its purpose, ya, berdasarkan tujuan si exposition text ini. Ternyata exposition text ini dibagi dua, ada yang analytical dan ada yang hortatory. Nah, ada yang analytical exposition text dan ada yang hortatory exposition text. Nah, apa bedanya ini? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi ternyata exposition text ini juga disebut dengan argumentative text. Ya, disebut juga dengan argumentative text. Argumen, ya, pendapat, berarti dia bersifat berpendapat di dalamnya. Ya, apa maksudnya ini? Kenapa dia juga disebut dengan argumentative text? Of course, karena dari pengertiannya tadi kita bisa lihat si exposition text ini mengandung pendapat-pendapat dari dirinya sendiri tentang sebuah masalah, tentang sebuah isu gitu ya kan. Jadi pendapat-pendapatnya itu bersifat argumen, ya kan, argumen dari si penulis. Maka exposition text ini disebut juga dengan argumentative text, ya. Oke, begitu dia. Nah, selanjutnya kita fokus kepada apa sih perbedaan dari jenis dua teks exposition ini. Ya, ada yang analytical dan yang ada yang hortatory. Nah, kita lanjut ke sana. Oke. Exposition text itu berdasarkan tujuannya dibagi dua, yaitu analytical exposition text dan ada yang hortatory exposition text. Sama-sama exposition text tapi berdasarkan tujuannya ada jadi terbagi dia si exposition text ini. Nah, bedanya si exposition text si analytical exposition text dan yang hortatory ada di bagian conclusionnya. Nih, perhatikan, ada di bagian conclusionnya. Perhatikan di sini structure, ya, biasanya disebut dengan generic structure, ya. Semua genre teks itu ada generic structure-nya, ada susunan umumnya, ya, generic structure. Nah, generic structure dari si analytical exposition text itu, coba perhatikan, ada thesis, ada arguments, ada reiteration. Nah, kalau yang hortatory ada thesis, ada arguments, dan ada recommendation. Nah, langsung kelihatan di mana bedanya kan? Ada di bagian conclusion bedanya. Kalau yang bagian introductory paragraph sama-sama tesis, ya, isinya tentang tesis. Tesis itu apa, Miss? Tesis itu adalah kalimat, ya, atau paragraf. Paragraf pertama itu biasanya yang menerangkan isu atau masalah apa yang akan dibahas si penulis, dan ini hanya fokus kepada satu isu atau satu masalah saja, tidak bisa lebih gitu ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan paragraf arguments. Arguments itu apa? Ini adalah diisi dengan pendapat-pendapat si penulis. Nah, of course, si penulis nggak bisa sembarangan ngasih pendapatnya gitu aja. Misalnya contohnya kalian lah ya, mau menulis exposition text. Kalian tidak bisa sembarangan menuliskan argumen sekalian begitu saja. Argumen sekalian itu harus didukung oleh fakta-fakta yang mendukung, ya. Berdasarkan data, contoh, ya. Itu yang harus mendukung pendapat kalian. Tidak boleh sembarangan menulis pendapat gitu. Nah, exposition text ini juga termasuk teks yang bersifat ilmiah. Biasanya exposition text ini seperti misalnya dia esai. Tahu, pernah ada yang ikut lomba esai teks, ya, menulis lomba menulis esai gitu kan. Banyak sekali itu biasanya di tingkat pendidikan SMA sama SMP itu banyak sekali lomba menulis esai, ya kan? Nah, itu si esai itu adalah termasuk ke dalam jenis exposition text. Nah, apakah dia analytical atau hortatory itu tergantung kepada si conclusionnya. Bagaimana si penulis menulis conclusionnya, ya. Nah, kalau yang reiteration, ya, kalau yang analytical, ya,
Conclusionnya itu bersifat reiteration. Reiteration itu apa, Miss? Ini seperti pengulangan ya, atau penegasan gitu. Penegasan ulang. Biasanya di analytical ini si reiteration ini, conclusion, di bagian conclusion teksnya itu bersifat mengulang kembali yang di paragraf pertama, lalu menyimpulkan isi argumen gitu ya. Pokoknya si reiteration ini seperti penegasan ulang kalau si penulisnya itu membahas apa dan pendapatnya apa, seperti rangkuman singkat ditulis di akhir paragraf. Nah, itulah dia yang analytical exposition. Bersifat analisis ya, bersifat analisis, di mana di kesimpulan akhirnya dianalisislah bagaimana summary-nya, kesimpulan dari apa yang sudah dibahas penulis di paragraf 1 dan paragraf 2 secara singkat di bagian conclusion-nya, atau yang disebut reiteration di bagian tipe analytical exposition text. Nah, bedanya dengan yang hortatory, kalau dia yang hortatory exposition text itu conclusionnya itu bersifat recommendation ya. Setelah paragraf pertama bagian tesis dan paragraf arguments ya, paragraf-paragraf pendapat, diakhiri dengan paragraf recommendation, di mana si penulis merekomendasikan sesuatu kepada pembaca atau bersifat persuasif, mengajak, merekomendasikan pembaca untuk berada di pihak si penulis gitu kira-kira. Mungkin biasanya di akhir paragraf dia bersifat mengajak. Oleh karena itu, marilah kita mulai misalnya menggunakan mengurangi sampah plastik misalnya ya. Itu di akhir dia bersifat recommendation kan. Nah, itu kalau dia seperti itu pada akhir paragrafnya, di bagian conclusionnya, maka itu disebut dengan hortatory exposition text. Oke, sudah tahu di mana bedanya? Kalau yang analytical, dia hanya bersifat pengulangan di bagian conclusionnya ya, bersifat penegasan ya, bersifat analisis gitu di bagian conclusionnya. Kalau yang hortatory bersifat persuasif atau mengajak atau bersifat merekomendasikan kepada si pembaca untuk mendengarkan ya, untuk mendengarkan dan berpihak kepada si penulis gitu dia. Nah, sudah mengerti kan sejauh ini apa bedanya? Very good. Okay. Then after you understand the differences between these two types of exposition text and you know the basic of exposition text itself ya, setelah kalian mengetahui apa sih bedanya kedua tipe exposition text ini, yang analytical dan yang hortatory, dan kalian sudah tahu apa sih dasarnya exposition text ini sendiri, dari mana awalnya ya, dari mana awalnya pengertian dasar dari exposition text ini sendiri sudah kita bahas. Jadi kita bisa concern, bisa fokus ke yang analytical exposition text itu sendiri. Nah, karena di semester ini, di waktu ini kalian topik kalian itu hanya fokus kepada yang analytical exposition text saja, sesuai dengan kurikulum. Oke. Nah, kita concern to analytical exposition text itself. Kita sekarang fokusnya ke yang analytical exposition text itu sendiri. Nah, analytical exposition text itu di sini bisa kalian baca bahasa Inggrisnya ya, a series of sentences. Bisa kalian baca sendiri bahasa Inggrisnya. Miss akan mengartikannya ya, memberitahu intinya apa. Ya, analytical exposition text itu adalah rangkaian kalimat atau teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menguraikan ide-ide si penulis kepada pembaca melalui sudut pandang dia, si penulis ini, dan tidak bersifat mengajak ya atau mempengaruhi orang atau pembaca si teks ini ya untuk
setuju atau tidak setuju kepada sudut pandangnya. Nah, itulah analytical exposition text itu. Beda yang dengan hortatory. Kalau hortatory kan bersifat mengajak. Kalau analytical tidak bersifat mengajak dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk setuju atau tidak setuju kepada sudut pandangnya sendiri. Oke? Nah, the structure of analytical exposition text itu sendiri sudah kita bahas di slide sebelumnya ketika Miss menjelaskan perbedaan yang analytical dan yang hortatory. Nah, di sini kita perdalam lagi. Bagian tesis itu di paragraf pertama biasanya si penulis menjelaskan isu yang akan dibahas ya, yang sedang dibahas. Isu yang sedang dibahas. Kira-kira misalnya contohnya nih, si penulis ingin membahas tentang ujian nasional. Nah, misalnya. Nah, di bagian tesis, bagian paragraf pertama ini, di situ disebutkanlah si penulis mau membahas apa. Tidak boleh lebih dari satu bahasan dan fokus kepada satu bahasan saja biar tidak lari-lari pembahasannya gitu ya. Nah, selanjutnya di paragraf selanjutnya itu ada arguments. Nah, argumentsnya ini tidak boleh satu saja gitu ya, harus lebih dari satu, dimana supaya menunjukkan kalau pendapat si penulis ini mendukung gitu ya. Nah, di arguments ini adalah pendapat-pendapat si penulis tentang masalah yang dibahas. Nah, of course, seperti yang sudah Miss bilang tadi, as I told you before, the author cannot attach the argument without any facts ya. Jadi penulis tidak bisa mengutarakan pendapat-pendapatnya tanpa didukung dan didasari oleh fakta, data dan contoh ya gitu. Nah, selanjutnya dia ada reiteration. Reiteration tadi sudah Miss bilang, yaitu seperti pengulangan, penegasan ulang gitu ya. Nah, di bagian conclusion ya, di bagian kesimpulannya, yaitu merupakan ringkasan dari seluruh paragraf yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi ringkasan singkat, intinya apa gitu ya, seperti penegasan ulang gitu dari si penulis gitu dia. Oke? Itulah dia bedanya dengan yang hortatory. Oke, di sini Miss ada teks ya. Teksnya berjudul The Importance of Learning English. Nah, di sini ada 4 paragraf ya, 4 paragraf. Kamu bisa baca sendiri isi paragrafnya ya, baca. To practice your reading skill, you have to read this ya, without my guidance, tanpa bimbingan Miss, you have to practice by yourself ya. Biasakan untuk praktis sendiri tanpa mulai mengurangi bimbingan dari Miss ya, karena di bangku kuliah nanti atau bangku di dunia pekerjaan kalian tidak akan ada yang membimbing. Belajarlah sendiri dan praktislah sendiri, mencoba melakukan semuanya dengan mandiri. Oke, kita analisis strukturnya dari teks ini ya. Strukturnya bagaimana susunannya? Kita lihat di bagian pertama, di paragraf pertama, di sini dijelaskan si penulis dia akan membahas apa. Dimana dia akan membahas tentang the benefits of learning English ya, keuntungan belajar bahasa Inggris ya. Nah, masuk ke paragraf kedua dan ketiga. Ini yang paragraf kedua adalah argumen pertama atau pendapat pertama ya. Pendapat pertama, dimana si penulis menerangkan apa sih pendapat dia tentang masalah ini, judul ini tadi ya. Nah, di argumen yang pertama, pendapat yang pertama ini si penulis membahas ya tentang betapa pentingnya belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Disinilah yang Miss bilang selalu argumen itu harus didukung oleh fakta ya. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bagi kita itu merupakan sebuah fakta ya, bukan sebuah opini lagi, fakta bagi semua orang gitu ya. Nah, masuk ke pendapat kedua di mana si penulis memaparkan bagaimana sih pentingnya belajar bahasa Inggris, apa sih pentingnya, di mana ditunjukkan dengan ada TOEFL dan IELTS
IELTS. Nah, ini juga merupakan sebuah fakta, bukan sebuah opini. Di mana-mana ujian sekarang sudah pakai TOEFL dan IELTS ya, untuk masuk apalagi untuk masuk sekolah atau universitas bersifat internasional gitu. Nah, di bagian paragraf terakhir ya, misalnya kalian tidak tahu ini apakah analytical atau hortatory, bagian kesimpulan akan menunjukkan itu analytical atau hortatory. Nah, di bagian kesimpulan ini tidak ada si penulis bersifat mengajak si pembaca untuk memihak atau percaya kepada pendapat dia gitu ya, mengajak sesuatu gitu, tidak ada. Tapi di sini si penulis menyimpulkan memang banyak sekali keuntungan belajar bahasa Inggris katanya, tapi dua alasan di atas menolong kita, membantu kita untuk percaya bahwa bahasa Inggris sangat-sangat penting untuk hidup kita, dan dengan mempelajari bahasa Inggris kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai negara. Nah, disinilah disimpulkan dari pembahasan si penulis dari paragraf pertama sampai ketiga diringkas ke dalam bentuk paragraf yang terakhir, yaitu dalam conclusion. Nah, di sini tidak ada bersifat mengajak, maka conclusionnya disebut dengan reiteration. Otomatis ini merupakan analytical exposition text. Oke, sudah tahu menganalisisnya kan? Nah, untuk characteristics of analytical exposition text itu sendiri, karakteristik ini Miss bilang karakteristik supaya kalian gampang memahaminya, tapi biasanya kalau dalam genre teks itu disebut dengan language features-nya atau fitur-fitur bahasanya gitu ya, peraturan bahasa yang harus digunakan si teks ini gitu. Jadi Miss sebut saja dia dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri yang dimana harus melekat kepada si teks ini gitu. Nah, jadi si analytical exposition text ini sendiri harus menggunakan simple present tense ya, dimana penulis memaparkan pendapat-pendapatnya ya kan, berarti bersifat bukan masa lampau dan bukan masa depan juga, berarti bersifat sekarang si penulis memaparkan pendapatnya, berarti menggunakan tenses simple present. Nah, selanjutnya menggunakan causal conjunctions, ada internal conjunctions, dan ada evaluative words, ada emotive words, lalu ada technical terms. Nah, apa-apa saja ini Miss? Apa-apa saja Kak ini? Kita akan bahas di part 2 of analytical exposition text. So, today that's all about our material today. It's very excellent for you to understand this all ya. Sangat bagus untuk kalian ya, menguasai materi ini dulu ya, singkat, tepat, padat, supaya kalian gampang mengingat dan tidak bingung harus mengingat banyak hal. Jadi yang bagian karakteristik akan kita lanjutkan di part 2. Okay, see you to the next video dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.